warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah ya Pak, Al-Hijrah ya, beserta perangkat kepengurusan. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaah kongsi kematian yang turut hadir membersamai acara ini. Kemudian yang saya hormati Ibu, Bapak, keluarga, ahli bait yang mendahului kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Baik itu yang berkaitan kewajiban dalam bentuk ibadah mahda maupun ibadah ghairu mahda. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan salawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Tentunya berbahagialah kita yang selalu berpegang teguh daripada ajaran yang ditinggalkannya, dan amat merugilah mereka yang mengabaikan terhadap ajaran atau petunjuk hidup yang ditinggalkannya. Karena kata beliau, apabila yang dia tinggalkan itu kita berpedoman kepadanya, maka selamatlah di dunia dan di akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber dari segala sumber yang kita pedomani terhadap agama kita. Bapak Ibu sidang jamaah taksiyah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tausiah. Namun sebelum itu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak M. Dalil, mohon izin karena dari sisi usia saya sebagai anak ya, beliau sebagai orang tua, tentu dalam hal ini ya kurang elok rasanya tanpa meminta izin dari beliau terlebih dahulu. Kaum muslimin sidang jamaah taksiyah yang dimuliakan Allah, tentu kita datang kemari salah satunya adalah untuk menghibur terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita tentunya akan mengurangi kesedihan yang dirasakan pada saat ini. Dan tentu untuk
mengingatkan baik kepada saya yang menyampaikan maupun kepada Bapak dan Ibu yang mendengarkan, sebagaimana tadi dasar tausiah kita adalah dalam penggalan Quran surat Al-Mulk yang saya bacakan tadi, Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, lebih lagi Maha Pengampun. Ayat ini tentu memberikan motivasi terhadap peristiwa yang dirasakan oleh seorang hamba, bahwa memang sunnatullah, bahwa dalam perjalanan hidup kita pasti akan menemukan yang namanya kematian. Karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kita, menguji kamu, kata ayat ini, ya. Jadi siapapun kita, selagi hayat di kandung badan ini pasti akan menunggu giliran Bapak dan Ibu. Karena itu tentu persoalan kematian ini adalah merupakan sesuatu hal yang real dan sesuatu hal yang nyata, tapi hanya menunggu. Karena itu dipertegaskan dalam sumber yang lain bahwa kullu nafsin saikatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan mati, ya. Oleh karena itu tentu pertama sekali saya menyampaikan pada kesempatan ini bahwa hal yang paling penting adalah ketika kita hadir di sini juga sekaligus memberikan peringatan bagi kita bahwa sesungguhnya kita juga akan mengikuti terhadap saudara kita yang meninggal duluan. Oleh karena itu tentu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan yang singkat ini. Oleh karena itu jelas di dalam firman Allah yang lain bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu tugas kita dalam kehidupan ini untuk mengisi aktivitas kehidupan kita sebelum ajal itu tiba, yakninya beribadah. Maka jelas bahwa panduan pedoman dalam menyikapi kehidupan ini, apapun aktivitas, apapun perbuatan yang kita lakukan, hendaknya selalu bernuansa pada nilai ibadah. Karena itu setiap aktivitas yang kita lakukan mestilah kita niatkan untuk beribadah, karena itu salah satu esensi daripada kita hidup. Karena itu salah satu tujuan kita hidup. Tentu ibadah di sini tidak hanya ibadah yang berkaitan yang sudah ditentukan rukun dan syaratnya. Maka misalnya salat Bapak dan Ibu, puasa dan lain sebagainya. Tetapi ibadah yang tentu dimaksud di sini adalah semua aktivitas yang kita lakukan, baik yang berdimensi hablum minallah maupun yang berdimensi hablum minan nas. Sepanjang yang berkaitan hablum minan nas itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah ditetapkan atau prinsip-prinsip di dalam ketentuan syariat. Maka sepanjang itu tidak bertentangan, maka itu bagian daripada ibadah. Oleh karena itu, inilah salah satu motivasi kita bahwa untuk berkumpul kita di sini
mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu kapan di mana kita akan mengakhiri kehidupan ini. Yang jelas bagaimana kita mempersiapkan bekal kita. Bapak dan Ibu, kalaulah kita umpamakan hidup kita ini bagaikan seorang musafir, tentu seorang musafir itu apabila dia menuju pada suatu tujuan, yang harus dia persiapkan adalah bekalnya. Sehingga dia menentukan sampai atau tidaknya apa yang dia tuju ketika dia mempersiapkan bekalnya. Maka begitu jugalah kita sebagai seorang hamba dalam kehidupan ini, yakninya tentu bekal kita adalah untuk memperbanyak amal saleh. Dan itu bagian daripada instrumen ibadah yang merupakan prinsip daripada kehendak Allah kita hidup adalah untuk beribadah. Maka inilah kesadaran yang paling penting. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka tentu harus bernilai pada ibadah. Mulai kita bangun tidur dan tidur kembali, maka semua itu adalah bernilai ibadah hendaknya yang kita lakukan, karena tujuannya kita akan menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan di dunia ini adalah merupakan proses untuk menuju kepada kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka kalaulah kita umpamakan juga proses kehidupan kita di dunia ini, tak ubahnya seperti seorang petani yang akan bercocok tanam di dalam ladangnya. Maka tentu seorang petani dia akan berupaya bagaimana apa yang diusahakan, yang ditanam agar dapat dia tuai. Dan begitu juga kita dalam kehidupan ini, tentu proses yang kita lakukan, apapun aktivitas ibadah yang kita lakukan, tentu mari kita yakini bahwa semua itu akan kita tuai nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tiba ajalnya nanti. Karena itu pintu pertama menuju kehidupan kita yang sesungguhnya dan akhir kita menuju kehidupan di dunia yang fana ini. Karena itu mesti kita selalu mengingat bahwa itulah yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. Bapak Ibu sidang jamaah taksiyah yang dimuliakan oleh Allah, maka ini tentu menjadi bagian penting bahwa selain kehadiran kita di sini untuk menghibur daripada keluarga, tentu tugas kita juga untuk memotivasi diri kita, mengingatkan bahwa salah satu hal yang penting bahwa kematian adalah merupakan rahasia Allah yang kita tidak tahu kapan di mana. Nah, tentu perlu adanya persiapan untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Karena kita hidup pasti akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan. Dalam penggalan firman Allah yang lain, wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun perbuatan baik itu akan dinilai di sisi Allah, dan begitu pun sebaliknya. Maka tentu sebagai muslim yang beriman, yang menyadari betul bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi ini tidak akan sedikit pun terlewatkan, terlupakan balasannya. Maka dan harus kita yakini bahwa akan kita terima ganjaran balasan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu selain daripada itu, hal yang paling penting mungkin untuk mengingat-ingatkan, saya tidak mengajari Bapak dan Ibu
mengingatkan kita bersama, tentu tugas daripada keluarga kita yang ditinggalkan oleh almarhum, ya salah satunya adalah kewajibannya untuk kalau misalnya ada utang almarhum, tentu ini menjadi kewajiban keluarga untuk melunasinya sekecil apapun. Karena ya utang ini tidak hanya selesai di dunia, tapi juga akan berimplikasi pada kehidupannya di akhirat. Oleh karena itu menjadi penting untuk kita renungkan, untuk kita ingatkan bagi kita keluarga. Artinya sebagai wujud cinta dan kasih sayang kita kepada almarhum, maka harus kita usahakan ketika andainya almarhum mempunyai utang piutang. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah taksiyah yang dimuliakan Allah, kemudian tentu untuk memotivasi kita juga ada hadis Nabi yang di masa hidupnya menyampaikan ya atau memberikan sebuah motivasi juga bahwa dalam hidup ini tentu menjadi penting sebagai pegangan atau pedoman dalam kita beraktivitas. Apa bunyi hadisnya? Iza mata ibnu Adam ingkata amaluhu, ya, ingkata amaluhu illa min salasin, ya, illa min salis. Jadi apabila anak cucu Adam itu mati atau meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, ya, illa min salasin, kecuali 3 perkara, ya. Pertama, tentu sadaqatin jariyah, terkait hartanya. Jadi harta menjadi motivasi dan menjadi keberuntungan ketika harta itu dijadikan atau diinfakkan di jalan Allah. Maka ketika misalnya ya ada almarhum punya harta yang banyak, tentu hal yang paling penting adalah bagaimana menginfakkan di jalan Allah. Dan tentu bagi kita, bagian daripada aktivitas kehidupan yang kita lakukan yang masih menunggu ya giliran kita meninggal dunia ini, ketika kita dalam menjalani kehidupan ini termotivasi untuk mencari harta, maka salah satu akhir daripada proses dan dapat kita dapatkan harta itu adalah membelanjakannya di jalan Allah. Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, membangun rumah ibadah, membangun sarana pendidikan dan lain sebagainya. Dan ketika itu akan terus dimanfaatkan, dipakai, maka dia akan terus mengalir. Walaupun misalnya almarhum sudah di alam kubur, tapi itu merupakan investasi bagi dia, karena dia akan mendapatkan buahnya walaupun dia sudah di alam kubur, karena pahala terus mengalir ke dia sampai misalnya harta itu tidak dipakai lagi atau sampai tidak berfungsi lagi misalnya. Nah, jadi itu salah satu yang paling penting daripada hadis Nabi ini adalah mengingatkan kita bahwa ketika anak cucu Adam mati, meninggal dunia, maka terputuslah semuanya. Apapun yang dimiliki di dalam dunia ini, berbagai kemewahan, kenikmatan, pangkat, kedudukan, jabatan, semua itu tidak ada nilainya. Maka yang bernilai menurut hadis ini, pertama adalah hartanya ketika diinfakkan di jalan Allah, atau yang disebut dengan sadaqatun jariyah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, au ilmin
yuntafa'u bihi, ya, au ilmin yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini Bapak dan Ibu, ketika hamba itu meninggal dunia, ada ilmu yang diwariskannya, dan ilmu itu bermanfaat, digunakan, baik itu yang berkaitan dengan pengenalan tauhid, misalnya konsep beribadah, atau misalnya hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan, kemanfaatan umat, maka itu akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala, dan tiada putus-putusnya. Sekalipun misalnya sudah meninggal dunia, maka dia tetap akan mengalir pahalanya. Kemudian yang ketiga daripada pesan hadis ini, hadis Nabi adalah awwaladin salihin yad'u lahu. Awwaladin salihin yad'u lahu. Jadi ketika dia memperoleh atau anak-anak yang saleh. Jadi inilah salah satu harapan, tujuan daripada orang tua adalah menghasilkan anak-anak yang saleh dan salehah. Kenapa? Karena anak yang saleh dan salehah ini akan menjadi dambaan, menjadi penyelamat orang tuanya di akhirat. Walaupun misalnya orang tua sudah tiada, dia terus akan mendoakan. Kalau misalnya punya harta, ya, selalu diniatkan untuk orang tuanya di alam kubur. Maka inilah tentu tiga hal penting ini penting, dan kita bercita-cita. Sekalipun kita bercita-cita untuk yang lain dalam menggapai kenikmatan dunia ini, namun tiga ini juga bagian yang menjadi penting untuk kita harapkan, untuk kita gapai dalam kehidupan ini. Di hadis ini sangat penting, ya, kalau saya pahami, untuk bagaimana agar dalam kehidupan dunia akhirat, sebagaimana yang kita pinta, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tentu untuk menggapai itu salah satunya adalah melalui pesan hadis Nabi ini, agar ya kita mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu sidang jamaah taksiyah yang dimuliakan Allah, maka tentu melalui penggalan firman Allah dan hadis Nabi ini sebagai dasar mengingat kita, pertama sekali, bahwa hidup mati itu adalah merupakan ujian dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah. Karena itu tentu kita harus menjalinnya dengan sabar, dan tentu salah satu hal yang penting adalah bagaimana mengisi kehidupan ini dengan bernilai ibadah, karena itu sebagai bekal untuk menuju kehidupan kita yang sesungguhnya. Salah satu instrumen ibadah ketika anak cucu Adam itu baik di dunia maupun di akhirat sudah meninggal dunia adalah terkait tiga pesan tadi. Pertama, ketika dimiliki atau diamanahkan, dititipkan harta oleh Allah, maka harta yang dititipkan itu salah satunya mesti harus disedekahkan atau diinfakkan di jalan Allah, karena itu akan menolong hamba yang dititipkannya. Kemudian tentu ilmu yang bermanfaat, maka selain merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk belajar, untuk mencari ilmu, dan juga akan menjadi investasi dunia akhirat kita. Bagi kita yang masih hidup, tentunya ini sebagai keinginan atau cita-cita kita untuk menggapainya. Kemudian harapan adalah keturunan yang
jadikan seperti anak yang saleh dan salihah, sehingga akan mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Makasih.